Kembali di Corporate Action pemirsa, potensi pertumbuhan Campina Ice Cream sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Campina Ice Cream bersama analis OCBC Sekuritas Isvan Helmi. Selamat pagi Pak Isvan. Selamat pagi. Iya, ini kalau kita berbicara es krim begitu ya. Mungkin pasar atau kita sebagai pelaku bisnis berpikir agak optimis sebenarnya di 2020 karena consumer goods salah satunya mungkin cemilan atau makanan siap saji, makanan ringan ini baik begitu pergerakannya di saat masa PSBB. Tapi ternyata untuk es krim ini berbeda dan salah satunya juga Campina yang sempat mengalami justru penurunan pendapatan dan penjualan di 2020. Anda menilainya seperti apa sebelum nanti kita melihat target-target yang ingin dicapai oleh Campina Ice Cream Industry Tbk? Ya, jadi mungkin kita ambil sisi baiknya adalah penurunan penjualannya. Tadi kalau kita sempat dengar adalah turun dari tadinya di atas 1 triliun menjadi hanya sekitar 900 sekian miliar kan. Artinya penurunannya masih terbatas di level single digit. Jadi menurut saya bahwa PSBB ini bukan sebuah dampak yang buruk terhadap emiten-emiten perusahaan consumer good maupun ice cream, karena memang rata-rata bahkan seperti Unilever pun penjualannya bisa dibilang di tengah PSBB ini nggak sementara yang kita bayangkan. Jadi memang Campina dengan size-nya 1 triliunan dengan penurunan yang single digit menurut saya ini sudah menjadi suatu hal yang wajar. Dan kalau kita lihat emiten lain yang non consumer goods itu banyak sekali yang penurunannya itu di atas 10%, bahkan beberapa ada yang sampai 20-30%. Jadi menurut saya it's a blessing di mana Campina ini penjualannya hanya turun dalam level single digit. Jadi bukan sesuatu yang harus ditakutkan oleh investor dengan apa yang dicatatkan perseroan di 2020. Tetapi melihat ke depan, karena investor selalu forward looking, artinya kita akan lihat 2021, 2022 apakah si perseroan bisa deliver target yang memang sudah diumumkan. Seperti tadi kita dengar bahwa 5-7% target penjualan pertumbuhannya. Artinya ini tadi kalau Anda katakan investor tidak perlu khawatir berlebihan dan juga apalagi ini big company untuk perusahaan di bidang ice cream begitu penurunannya tidak terlalu signifikan begitu ya terjadi ya. Tapi untuk menarget di bulan Ramadan akan ada penjualan yang bisa naik dan juga tadi angkanya kalau tidak salah targetnya juga bisa ingin mencapai 1 triliun begitu. Ini bisa kembali lagi ke angka demikian begitu untuk di tahun ini khususnya di bulan Ramadan. Anda melihatnya bagaimana? Jadi kalau kita lihat memang mungkin sebelum kita bicara efek bulan Ramadan, memang kalau kita lihat aktivitas atau moving dari masyarakat Indonesia di tahun 2021 ini bisa dikatakan sudah lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Artinya konsumsi ice cream one stop ketika orang ke minimarket atau supermarket mereka beli ice cream itu akan jauh lebih tinggi ketimbang tahun 2020 di mana kebanyakan masih WFH. Bahkan kalau kita lihat sekarang rasio WFH mungkin sudah WFO udah di atas 50%. Jadi artinya konsumsi untuk consumer goods yang memang di bidang food and refreshment ini harusnya di tahun 2021 akan lebih baik. Nah, memasuki bulan Ramadan kita ngelihatnya memang inovasi-inovasi yang dilakukan perseroan ini memang cukup bagus, dan mungkin kalau kita lihat launching produk di first quarter itu udah ada 2 produk baru yang di launching dan targetnya mungkin sampai akhir tahun akan ada 4-5 produk baru lagi. Jadi menurut saya ini sebuah driver utama juga bahwa Ramadan ini harusnya konsumsi ice cream jauh lebih tinggi dan momentum ini harusnya bisa direfleksikan di harga sahamnya nanti. Oke, ditambah ada 6 produk baru yang akan diproduksi. Tapi ini perlu diantisipasi juga tidak? Siapa tahu akan ada perubahan yang kita tidak tahu ya. Pandemi uncertainty sekali begitu kan. Kondisi Ramadan 2020 dengan kondisi Ramadan 2021, optimisme terhadap perusahaan sendiri akan bisa tercapaikah begitu? Kalau Anda melihat ya? Jadi kalau saya lihat memang untuk pasar ice cream ini sangat terdiversifikasi. Artinya kalau kita lihat Walls di bawah Unilever, terus ada lagi Campina, dan kita lihat memang strategi perseroan kalau saya melihat beberapa produk launching belakangan ini lebih mencoba untuk masuk ke kalangan middle to low. Jadi contoh misalnya 2 produk baru yang sudah diluncurkan di Januari Februari kemarin itu rasanya kayak ketan hitam lah atau beberapa rasa yang memang itu sangat kearifan lokal sekali, beda dengan ice cream Walls yang memang bisa dibilang itu untuk high end. Jadi menurut
menurut saya dengan strategi dia ini mencakup masyarakat yang lebih luas dan harganya pun kalau kita lihat segmen harganya di harga yang tier paling bawah. Artinya faktor untuk bisa meraih kesuksesan dari pertumbuhan penjualan menurut saya certainty-nya cukup lumayan tinggi. Artinya at least pertumbuhan 5-10% itu bisa didapat tercapai, beberapa tahun mendatang. Betul sekali. Jadi saya cukup yakin dengan pertumbuhannya di beberapa tahun mendatang. Oke, dan akan dimulai oleh Campina atau Camp sendiri di Ramadan ini, akan mereka lihat seperti apa daya beli masyarakat dan apa dampaknya bisa mempengaruhi peningkatan pendapatan dari perusahaan ya. Kalau dilihat secara fundamental, Pak Isvan, Camp sendiri atau Campina sendiri seperti apa? Ya, kalau secara fundamental mungkin ini salah satu perusahaan yang zero debt ya. Jadi hutangnya sama sekali nol, zero. Dan kalau tadi kita berkaca tadi dari apa yang sudah kita dengar tadi ya di introduction bahwa capex atau belanja modal hanya 40 miliar. Jadi dengan perusahaan size revenue 1 triliun dia cuma butuh capex belanja modal 40 miliar, artinya semua dibiayai dari kas internal. Jadi memang secara fundamental ini cukup menarik dan juga kita tahu bahwa dividennya cukup bagus, dividen yield di angka sekitar 2%. Jadi untuk perusahaan consumer goods secara fundamental ini sangat sehat, bisa dikatakan kesehatan perusahaannya sangat sehat untuk perusahaan Campina ini. Iya. Zero debt itu menjadi salah satu kekuatan juga dari perusahaan dan ini termasuk di company juga ya. Tapi kalau Anda melihat penguasaan pangsa pasarnya bagaimana? Tadi kan Pak Isvan mencontohkan nampaknya mungkin bisa merengkuh lebih banyak konsumen dari segala kalangan dan segala selera mungkin begitu ya. Ini sudah menjadi cara yang paling tepatkah? Karena kompetitor juga semakin banyak brand-brand baru begitu yang millennials mungkin anak muda lebih ingin mencicipi dengan variasi rasa yang berbeda untuk es krim sendiri. Ya, jadi kalau kita lihat kompetisinya memang sangat tight banget dan mungkin beberapa perusahaan baru ini kan kalau kita tahu Campina ini kan established di 1972, artinya salah satu perusahaan ice cream tertua di Indonesia. Cuman lagi-lagi kalau kita lihat dari segi kemasan, dari segi attractiveness dari produknya memang bisa dikatakan masih one step backward. Artinya beberapa produk baru yang biasanya kan kita tahu ice cream kayak Glico Wings lah atau beberapa produsen ice cream yang sumbernya dari Jepang itu masuk dengan produk-produk yang harganya tidak jauh berbeda tetapi kemasan maupun lebih menarik. Jadi memang ini satu tantangan di mana kalau kita lihat segmen pasar yang diincar oleh Campina ini lebih kepada bukan segmen millennials atau segmen masyarakat perkotaan, tetapi kebanyakan itu mengincar kepada suburb yang memang mereka lebih consider terhadap harga instead of kemasan. Jadi memang ini merupakan salah satu strategi yang menurut saya cukup unik dari perseroan sendiri. Jadi ke depan memang akan beda-beda lah pangsa pasar. Jadi kita nggak akan melihat misalnya es krim Campina laku di chain Family Mart atau beberapa Indomart yang di tengah kota itu mungkin enggak, tapi di daerah-daerah mungkin akan lebih bagus gitu. Jadi tidak khawatir kehilangan pangsa pasar, toh pangsa pasarnya juga sekarang lebih variatif begitu ya. Baik Pak Isvan, kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan kembali di segmen berikutnya. Pemirsa, Corporate Action akan kembali usai jeda.